Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Pada pertemuan di Microsoft Teams kali ini, kita akan melakukan pengimbasan pendidikan inklusif di mana kita tidak bisa bertemu secara langsung karena pada masa situasi COVID-19. Nah, ini adalah gambaran secara umum pendidikan inklusif itu seperti apa. Ya, di sini ada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Ya. Nah, inilah contoh nyata dari pendidikan inklusif, artinya pendidikan yang merangkul semua anak, yang tidak membedakan ya antara anak yang umum maupun anak yang berkebutuhan khusus. Semuanya sama, tinggal bagaimana bapak atau ibu guru menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Ini adalah pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang melakukan pendekatan untuk mengubah sistem pendidikan agar dapat mengakomodasi peserta didik yang sangat beragam. Yang sangat beragam itu artinya yang memiliki perbedaan atau karakteristik yang kebutuhannya berbeda-beda, keadaannya pun juga berbeda-beda. Tujuannya adalah agar guru maupun peserta didik merasa nyaman dengan adanya perbedaan dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dan bukan menganggapnya sebagai suatu masalah. Itu adalah inti dari pendidikan inklusif. Ya. Kemudian ini ya, pengertian dari pendidikan inklusif yaitu pendidikan untuk semua, tidak ada perbedaan antara anak berkebutuhan khusus maupun anak yang umum. Ya, mengakomodir semua perbedaan peserta didik, sekolah siaga artinya siap menerima PDBK di sekitar sekolah, penyesuaian sistem berlaku bagi semua anak dan untuk mengatasi hambatan belajar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang luas kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak membeda-bedakan peserta didik, ya semua anak sama, tergantung dari bagaimana kebutuhan anak tersebut. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk mempercepat program wajib belajar. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat, menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir adalah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang SPN. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah anak usia sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan permanen, hambatan temporer, maupun hambatan dalam perkembangannya. Manfaat pendidikan inklusif ini sangat banyak sekali, antara lain untuk peserta didik sendiri, manfaat untuk orang tua dan masyarakat, manfaat untuk masyarakat khususnya, dan yang terakhir adalah manfaat bagi pemerintah. Ini ya, yaitu pendidikan inklusif artinya pendidikan yang menampung keberagaman peserta didik. Dan keberagaman peserta didik itu ditampung, diwadahi dalam pendidikan inklusif. Jadi saling berhubungan, saling sambung menyambung. Indikator kualitas hidup peserta didik ada to live, to love, kemudian to play, dan to work. Peserta didik berkebutuhan khusus itu macamnya apa saja? Yang pertama, yang memiliki hambatan sensorik berupa tunanetra, tunarungu. Hambatan mental kognitif, ada yang tunagrahita, ya, hambatan intelektual, atau kita biasa sebut dengan Down syndrome. Kemudian hambatan fisik berupa tunadaksa. Hambatan lainnya contohnya apa? Ada hambatan perilaku emosi, hambatan autism. Anak cerdas dan punya bakat istimewa itu masuk ke dalam anak berkebutuhan khusus, karena kebutuhan anak yang cerdas dan istimewa tidak bisa disamakan dengan anak yang umum atau reguler. Dan yang terakhir adalah hambatan kesulitan belajar secara spesifik. Kemudian selanjutnya ini inklusif PDBK. Pendidikan inklusif itu mewadahi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mewujudkan sekolah ramah anak.
Nih, kemudian selanjutnya, nah ini sekolah ramah anak itu pada intinya adalah tujuan akhir dari pelaksanaan pendidikan inklusif. Itu manfaatnya, mekanisme layanan PDBK yang pertama kita melakukan identifikasi. Jadi Bapak Ibu, ketika di kelas ada anak berkebutuhan khusus, ya, di mana macam anak berkebutuhan khusus itu eh, tadi ya macamnya jenisnya ada beberapa yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika kita menemukan peserta didik kita mengalami hambatan seperti itu atau punya peserta didik yang punya bakat istimewa, kecerdasan di atas rata-rata, maka yang pertama kita lakukan adalah identifikasi. Apa itu identifikasi? Yaitu proses menemukan kenali. Yang jadi insting rasanya itu kita tumbuhkan terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita melihat peserta didik, maka kita menemukan merasakan ada tidak peserta didik di kelas yang mengalami hambatan atau punya kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, setelah kita menemukan maka Bapak Ibu melakukan asesmen. Apa itu asesmen? Yaitu mengetahui secara lanjut kemampuan yang dimiliki anak, hambatan kesulitan yang dialami itu apa saja, mengetahui latar belakang mengapa hambatan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Setelah asesmen kita lakukan, ya, langkah selanjutnya adalah layanan intervensi. Layanan intervensi itu apa? Untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan peserta didik. Yang terakhir adalah yaitu penempatan dan tindak lanjut. Artinya ketika kita sudah melakukan identifikasi, sudah mengasesmen, mengetahui hambatannya apa, kemudian bantuan yang dibutuhkan kira-kira apa, kemudian kita lakukan layanan intervensi, yang terakhir adalah menindaklanjuti dari langkah-langkah yang harus kita lakukan. Selanjutnya adalah planning matrix. Apa itu planning matrix? Planning matrix artinya mapping atau memetakan tentang deskripsi kondisi anak berkebutuhan khusus secara individu yang menggambarkan kondisi aktualnya itu bagaimana, hambatannya apa, karakteristiknya, dampaknya, strategi layanan yang harus kita lakukan kepada anak tersebut bagaimana, dan media yang diperlukan dalam melakukan intervensi. Planning matrix. Nah, tujuan, fungsi, dan lain-lain itu tadi Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pelajari, baca secara rinci dalam BIMTEK Pendidikan Inklusif. Kemudian selanjutnya, ini ada akomodasi kurikulum, model modifikasi ada 4. Yang pertama memodifikasi tujuan, kemudian yang kedua memodifikasi materi, yang ketiga memodifikasi proses, dan yang terakhir adalah modifikasi evaluasi. Ini program pembelajaran individual PPPI ini dilakukan ya sebagai tindak lanjut dari hasil intervensi dan asesmen yang telah kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial mendaftar BIMTEK Pendidikan Inklusif ya. Bapak Ibu bisa masuk ke web yang ada di gawai Bapak Ibu. Nah, silakan ketikkan saja di sini gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kalau sudah tinggal klik enter. Nah, nanti akan masuk ke portal layanan program GTK Kemendikbud. Ini adalah halaman utamanya di mana Bapak Ibu bisa login SIM PKB, masuk ke guru belajar dan berbagi dan sebagainya. Kemudian ketika kita ingin mengikuti BIMTEK Pendidikan Inklusif, maka kita masuk ke portal guru belajar dan berbagi. Diklik, setelah diklik nanti ada 2 pilihan di halaman utama, ada Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi. Tinggal diklik Ayo Guru Belajar.
Nah, setelah diklik guru belajar, di sini ada beberapa menu, ada seri PAUD, seri pendidikan inklusif, seri AKM, dan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Kita klik seri pendidikan inklusif, kemudian klik lagi selengkapnya. Nah, kalau Bapak Ibu belum masuk, berarti klik masuk di sini. Masuk. Nah, masuk karena saya sudah login otomatis ya Bapak Ibu, jadi langsung masuk ke halaman saya. Setelah login, kita pilih ke pendidikan inklusif. Ini nanti di sebelah kiri tengah ya, nanti ada pendaftaran BIMTEK Pendidikan Inklusif, terus nanti Bapak Ibu tinggal klik jadwalnya. Karena saya sudah mengikuti, maka tampilan yang ada di website SIM Guru Belajar SIM PKB saya akan seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengikuti BIMTEK-nya, kemudian pelatihannya, nah ini akan ada keterangan sudah tuntas, sudah tuntas. Kemudian setelah BIMTEK, setelah pelatihan nanti ada micro learning. Micro learning ini akan diarahkan ke pembelajaran secara singkat melalui aplikasi Patriot. Setelah itu, setelah selesai ke micro learning, Bapak Ibu bisa mengikuti program pengimbasan. Nah, seperti itulah bagaimana cara untuk masuk untuk mendaftar di seri BIMTEK Pendidikan Inklusif. Terima kasih Bapak Ibu guru dan sahabat-sahabat saya yang rajin dan luar biasa. Semoga dengan BIMTEK ini kita mampu mengaplikasikan dan menerapkan pendidikan inklusif pada pembelajaran nyata yang akan kita lakukan kepada peserta didik kita. Terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu, semangat dan semoga kita sehat dalam melakukan program belajar dari rumah maupun nanti belajar tatap muka terbatas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Stop.